Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita ingin buat podcast yang berjudul Filosofi pada Konsep Aljabar untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Kami mahasiswa dari Universitas Singapura Sakarawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2D. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Rizkiana dengan NPM 2010631050 100. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dengan NPM 201063105089. Saya Nenis dengan NPM 201063105033. Kuliah online tuh Hari-hari, ya nggak sih? Benar-benar. Nah, terus juga jangan takut sama matematika. Sebenarnya matematika tuh asik banget, iya nggak sih? Parah kan asiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my podcast. Kembali lagi bersama aku Salsa di podcast Desain dan Kuy. Nah, pada kali ini tuh aku kedatangan tamu spesial loh, yaitu teman kampus aku sendiri. Oh my god. Oke, kita langsung aja ya. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo guys, kenalin aku Nurul Istiqomah, aku alumni Salsa. Halo guys, perkenalin. Aku Denis, aku teman Salsa. Halo guys. Oh my god, gue excited banget nih. Gimana kabar kalian, guys? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Kabar kamu gimana, Sa? Baik? Mana sih, aku sempet sakit gitu, tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan. Kayaknya emang ini sih lagi musim sakit gitu. Iya, makanya kalian tuh jaga kesehatan, dan kalian yang nonton juga nih, kalau yang nonton podcast kita, semoga dihindarin lah ya dari COVID gitu. Amin, amin. Amin. Ya, aku mau nanya nih, kan kalian kuliah online ya? Gimana sih kuliah online tuh? Enak gak? Boleh Diki dijawab dulu? Kuliah online tuh gimana ya? Kayak nano-nano aja gitu, ada enaknya, ada enggaknya. Tapi pastinya sih lebih seruan offline ya. Ya, biar kita ketemu lah ya. Kita kan udah pernah ketemu Iya, nih. bener-bener banget itu. Bener. Ini kita juga kayak jarang banget gak sih ngobrol kayak gini santai. Biasanya tuh kalau ngobrol cuma ngobrolin tugas, kerja gitu, karena emang belum akrab kan. Ya ampun. Iya, makanya aduh, pengen banget offline gitu ya ketemu kalian, cerita-cerita kayak gini, ya kan sih? Nah, terus kalau kalian kan matematika nih jago banget gitu ya. Kan orang-orang tuh kalau misalkan ngeliat matematika kayak serem gitu kan. Nah, kalau kalian tuh gampang gak sih matematika tuh menurut kalian? Kalau menurut aku ya, Gimana, emang Rul, pendapat kamu? sebenarnya tuh matematika itu emang seru banget sumpah. Kalau menurut aku ya, cuma emang ada beberapa materi sih yang kita itu udah kuasain mungkin dari kita sekolah dasar emang udah ketemu matematika kan. Ya mau nggak mau emang ya udahlah ya, kita udah tingkat segini berarti tingkatannya juga harus lebih tinggi. Gimana kalau Tapi dari Diki? menurut aku sih matematika lebih bukan serem ya, lebih kayak menantang gitu. Oh, keren. Lebih bikin penasaran dari setiap rumus-rumusnya, soal-soalnya gitu. Jadi kita mengajak diri Diki tuh buat mencari tahu gimana sih cara nyelesainnya gitu. Apalagi Seru banget bagian gak sih? materi aljabar gitu, parah sih, keren banget itu tuh. Oh iya, kayaknya sih itu masuk materi gampang sih ya. Apa aljabar? Iya. Iya, itu seru banget tau gak sih? Soalnya kan dari SMP ya. SMP itu udah mulai ada kan aljabar-aljabar kayak gitu. Itu kayak kataku seru banget gitu loh. Tapi aku tuh nggak tahu gitu loh. Aljabar itu pengertiannya apa gitu kayak secara mendalam. Nah, aku mau nanya nih ke kalian. Aljabar itu apa sih? Jadi gini, aljabar itu, kata aljabar ini nih berasal dari bahasa Arab. Itu dikutip dari kitab Alkitab Al-Mutasar Al-Fihisab Al-Jabir wal Al-Muqobah.
buku ini dikarang oleh ilmuwan matematika dan astronomi terkenal nih. Pasti kalian juga pada tahu nih, familiar banget namanya ini. Karya ini tuh dikarang oleh Al-Khawarizmi. Jadi gitu. Tapi tahu nggak sih kalian tuh? Apa-apa? Belajar. Apa tuh? Jadi nih, si aljabar ini ya, awalnya itu dia cuma ada di bidang medis. Dikenalnya itu sebagai, maknanya ya, makna aljabar di bidang medis itu dikenal sebagai operasi penyatuan tulang atau dislokasi tulang. Tapi seiring berkembangnya waktu, makna aljabar ini juga masuk nih ke bidang matematis. Dia punya makna sendiri di bidang matematis. Nah, dia ini punya makna di bidang matematis itu pada abad ke-16 gitu. Jadi tuh awalnya itu kita jadi bidang medis gitu loh. Gitu, tapi tiba-tiba sekarang udah jadi bidang matematis. Dulu tuh kalau ngomongin aljabar pasti pada nangkepnya itu ke bidang medis. Kalau sekarang orang nyebut aljabar aja nih sensitif banget, pasti dia langsung bilang, ih matematika banget sih kayak gitu. Padahal tuh sebenarnya dari medis sih sebenarnya. Gitu Sa. Oh gitu. Tapi ada nggak sih kan kalau tadi itu dari apa ya? Penjelasannya tuh kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan penjelasan secara sistematisnya itu, secara matematikanya itu ada nggak sih? Jadi kan versi Nurul itu tentang penemuan awal nama aljabar kan. Nah, kalau misalkan versi bentuk matematikanya tuh kayak gimana? Kalau ada apa enggaknya sih pastinya ada dong. Penjelasan secara matematisnya. Nah, aljabar itu bisa juga disebut sebagai algebra, yaitu adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal ini, dalam versi aljabar itu sendiri dibutuhkan untuk menggunakan simbol. Kalian tahu nggak sih simbol itu kayak apa? Kayak apa tuh? Gimana tuh? Simbol itu kayak kita mengumpamakan sesuatu menjadi. Nah, kalau aljabar ini makanya simbol huruf untuk mempresentasikan bilangan secara umum, sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya kayak gini nih, ada sebuah kata-kata yang lumayan panjang. Misalnya gini, ketahui bola Andi ada 6 buah. Nah, biar lebih mudah, itu makanya dijadiin simbol, jadinya bola Andi berjumlah X gitu. Oh, jadi simbol yang sering dipakai tuh X, yang familiar gitu sama aljabar tuh X. Apa ada lagi? Kalau simbol itu seterah bisa diganti X, Y, Z. Aku kasih contoh ya. Boleh. Nih, aku di sini sekarang aku bakal bikin contoh pakai simbol berupa huruf. Nah, yang aku pakai sekarang huruf X nih. Nah, ini X ini bakal aku pakai buat mewakili bilangan yang diketahui dan aku bakal pakai huruf I juga untuk mewakili bilangan yang ingin diketahui atau baru mau diketahui. Sehingga kalau kita memasukkan ke dalam soal nanti tuh soalnya tuh berbunyi jadi kayak gini nih. Andi mempunyai X buku dan kemudian Budi mempunyai 3 buah buku lebih baik daripada Andi. Maka kalau dalam sistematis aljabar itu kayak gini nih. Buku Budi dapat ditulis sebagai I sama dengan X ditambah 3. Begitu. Oh, kayaknya itu kayak sering banget gak sih keluar di soal gitu, tapi mungkin orang tuh nggak sadar kali ya kalau itu aljabar. Iya, banyak banget kan yang nggak sadar gitu kalau itu aljabar. Padahal dari SMP juga kita udah belajar gitu ya. Ya nggak sih? Iya, benar-benar. Banyak banget itu, kayak sering keulang-ulang aja gitu soalnya. Emang Tapi guys, segampang itu ya? tapi nggak sesederhana itu doang sih. Jadi tuh ya, aljabar itu kayak mempermudah banget kita dalam memandang benda atau soal dari bagian atas. Nah, dengan aljabar kita tuh bisa tahu pola penyelesaiannya bagaimana. Gitu. Keren kan? Keren. Oh, jadi kalau misalnya kita gunain aljabar itu kayak bisa ngebantu kita gitu ya buat nemuin pola perhitungan. Terus juga dari yang rumit jadi mudah gitu kan ya. Nah, tapi biasanya segala sesuatu itu kan ada filosofinya nih. Atau konsepnya gitu. Kalau filosofi mendalam tentang aljabar tersendiri itu apa sih? Aku juga mau cerita nih tentang filosofi singkatnya di aljabar. Apa? Jadi tuh si aljabar ini nih, dia itu
termasuk ke rumus yang muncul dan berkembang secara singkat. Waktu itu dia masuk pada abad ke-16. Nah, saat itu tuh bidang matematis ini cuma punya dua subbidang, cuma ada aritmatika sama geometri. Nah, tiba-tiba muncullah nih si aljabar ini dalam jangka waktu tuh yang cepet banget. Bisa dibilang kemunculannya ini singkat banget bisa dihitung tuh dia muncul pada akhir abad ke-16 dan juga awal abad ke-17. Singkat banget kan? Tapi tuh kayak setiap zaman tuh pasti ada perubahannya gitu loh. Oh, udah pasti ada gitu ya? Itu yang singkat aja sih. Terus aljabar ini juga berasal dari Babilonia. Waktu itu bangsa Babilonia ini nih, dia menciptakan rumus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupannya dengan persamaan linear, persamaan tertentu gitu. Itu juga termasuk dalam aljabar. Yang tadi awal juga aku udah bilang kan, kalau aljabar itu tuh kata aljabar itu diambil dari kitab Al-Hisab, Al-Jibra, wa Al-Muqabalah yang ditulis oleh Al-Khawarizmi. Nah, sebelum kitab itu muncul tuh, kata aljabar ini nggak pernah digunakan. Jadi emang kata aljabar ini diambil dan pertama kali muncul di kitab itu. Setahu aku juga aljabar nih berkembangnya kan secara pesat kan. Cuma emang di setiap zaman itu ada perubahan-perubahan yang signifikan. Kayaknya sih itu yang lebih tahu Diki ya. Diki, boleh tolong dong dijelasin perkembangannya. Ya, bener banget, Bro. Setiap zaman itu ya, kan zaman itu kan selalu jalan gitu kan, Nas. Ya, kalau di istilah mah, waktu terus berjalan. Nah, sama aljabar juga nih. Itu bakal berkembang setiap beriringan kenaikan zaman tuh. Perpindahan zaman nanti aljabar berkembang lagi, berkembang gitu terus kan. Contohnya tuh kayak pas lagi di zaman Plato. Nah, orang Yunani itu dulu menemukan aljabar geometri, di mana suku-sukunya pas lagi sama orang-orang Yunani itu dinyatakan oleh sisi-sisi dari objek geometri. Biasanya garis yang memiliki huruf yang berasosiasi dengan mereka gitu. Terus ada juga nih perkembangan di zaman siapa ya? Zaman Diofantus tuh sekitar abad ketiga Masehi. Nah, dia adalah seorang matematikawan Yunani yang merupakan penulis buku aritmatika. Dalam bukunya juga itu tuh bukunya itu membahas atau berurusan dengan penyelesaian persamaan aljabar dan telah menuntun pada hadirnya persamaan Diofantin dalam teori bilangan. Tapi nggak cuma segitu doang, ada lagi dong. Nah, ini tuh ada lagi nih perkembangan kira-kira zaman berapa ya? Tahun 780 sampai 850. Nah, ini tuh oleh matematikawan Persia namanya yang kayak tadi disebut masih Nurul, yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, kemudian dia itu nulis buku ringkasan tentang perhitungan dengan perlengkapan dan penyeimbangan yang membentuk aljabar sebagai disiplin matematika yang tidak bergantung pada geometri dan aritmatika. Kan sebelumnya mah pas lagi zaman Yunani mah pakai geometri. Nah, ini mah enggak gitu. Terus ada lagi tuh berkembang pas lagi di zaman siapa ya? Zaman bentar, mikir dulu ya. Oke, Oh iya, ditungguin. zamannya ini Helen siapa sih? Helenistik kayaknya, iya Helenistik tuh. Nah, di zaman Helenistik itu dikembangkan oleh matematikawan yang namanya itu Heron dan Diofantus. Tapi bedanya, mereka meneruskan tradisi Mesir dan Babilonia. Meskipun aritmatikanya si Diofantus itu udah di bidang yang paling tinggi gitu. Tapi mereka masih kembali ke zaman Babilonia untuk membahas teori-teorinya si Babilonia dan bangsa tadi aku bilang Mesir gitu. Terus juga apa lagi ya? Yang terakhir tuh ada perkembangan dari matematikawan Persia dan Arab. Nah, mereka juga mengembangkan metode-metode aljabar untuk mencapai derajat kecanggihan yang lebih tinggi lagi, lebih kayak yang kan kalau sebelum-sebelumnya masih sederhana tuh. Terus masih matematikawan dari Persia sama Arab itu dikembangin lagi biar makin sempurna aljabar itu.
walaupun si Diophantus kan tadi Diophantus tuh udah apa sih, dia tuh kan udah aritmatikanya paling tinggi. Meskipun si Diophantus udah nyempurnain, tapi sama matematika Persia sama Arab ini disempurnain lagi gitu. Lewat apa ya? Apa tuh? Aduh, aku lupa. Bantuin dong. Lewat Apa Nurul? Aku kan udah Lewat tahu kan apa ya? sejarahnya. Jadi itu dulu Diophantus sama zaman Babilonia, bahasa Babilonia itu sering banget pakai metode apa sih namanya? Ad hoc. Iya, ad hoc. nama metodenya iya benar tuh, metode ad hoc. Untuk biasanya namanya kan metode ad hoc istimewa. Nah, biasanya itu dipakai untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang sebetulnya sumbangsih dari matematika Al-Khwarizmi adalah bentuk yang mendasar. Tapi aljabar terus tuh dikembangin sampai bentuk yang sempurna. Oh, akhirnya. Ada lagi? Terus apa lagi? Ada lagi dong. Tapi kalau Apa-apa? kita ngebahas perkembangan aljabar terus-menerus tuh ya, itu nggak bakal ada habisnya. Apalagi kalau dari zaman Plato, Babilonia, Persia, zaman Persia, terus juga Arab, aku sebutkan Plato, itu yang ada kayaknya aku capek nanti, guys. Oke. Pegel banget. Soalnya tuh Banyak. panjang banget dan juga bikin kita tuh rasanya pengen jadi makin penasaran gitu. Apa sih yang terjadi abis setelah ini gitu. Iya, aku Iya. juga penasaran banget apa gara-gara Diki jadi keracunan sejarah aljabar gitu. Nanti habis ini aku pasti kayak searching-searching, baca-baca. Nah, kan tadi Diki bilang ya, kalau misalkan sejarah aljabar itu selalu berkembang gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kan kita dari SMP, terus SMA, bahkan kuliah juga belajar aljabar terus. Menurut kalian worth it gak sih kalau misalkan kita belajar aljabar, terus apa fungsinya gitu buat kehidupan sehari-hari kita? Benar-benar deh, kayaknya aljabar tuh benar-benar punya fungsi yang banyak. Kayaknya kita juga kayaknya berdampingan sih, hidup berdampingan sama aljabar. Tanpa kita sadari nih, kita sehari-hari juga pasti ngitung-ngitung itu pakai aljabar. Jadi si aljabar ini, sekarang aku tanya deh, 1 tambah 1 itu sama dengan berapa? 2. Itu sama nggak sih kayak dari aljabar tuh 1 ditambah X sama dengan 2. Terus kita cari tuh X-nya. Nanti ketemulah X-nya 1. X-nya kita masukin, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Cuma ya emang versi rumitnya kali ya, aljabar ini. Nah, terus Ada lagi nggak? banyak kalau misalnya kita sebut satu tuh kayaknya banyak banget sih ya. Aku jelasin satu lagi deh contohnya. Aljabar ini Ya, coba. manfaatnya itu besar banget buat bagi para pedagang. Para pedagang nih kalau misalkan dia nggak ngerti matematika, dia nggak ngerti aljabar, pasti dia tuh nggak tahu dia tuh sebenarnya jualan tuh rugi apa untung sih, gitu kan. Ya bener sih. Ya kan, pasti kita hitung-hitungan terus jangan sampai nih didagangkan kita rugi nih, jangan sampai. Jadi misalkan ada abang bakso ini, dia ini beli daging sapi 10 kilo dengan 20 kilo dengan harga 20.000. Nah, si daging sapi 20 kilo ini nih pas udah dimasak jadi bakso, dia ini jadi buat 10 mangkok bakso. Nah, tadi kan kita modalnya itu kan 20.000. Terus karena udah jadi 20 mangkok, berarti harga per mangkoknya harusnya berapa? 1.000 kan? 1.000 nggak? Ya, 1.000. Tapi nggak ada Iya untungnya benar. dong. Benar. Nah, benar. tadi dulu. Iya benar. Ya kan, berarti mangkok itu harganya 1.000 nih. Nah, terus Iya. si abang bakso ini ceritanya, mau ngambil untung 2.000 dari per mangkoknya gitu kan. Biar dia nggak rugi-rugi banget gitu kan. Akhirnya dia ngitung tuh gimana caranya dan berapa harganya yang bakal aku jual nih si bakso ini biar dapat harga per mangkok itu untungnya 2.000. Jadi ngitungnya itu karena tadi harga modal per mangkoknya itu 1.000, biar punya laba 2.000 per mangkok itu jadinya harga jual yang ditetapkan itu 3.000 ya kan. Nah, iya, jadi itu tuh kayak berguna banget kalau pedagang nggak ngerti MTK itu, wah parah sih, dia nggak ngerti dagangnya gimana itu.
bakalan rugi kali ya. Rugi banget. Jadi kalau misalkan dari aljabar ini jadi kita tuh itu nggak sih mempermudah jual beli juga kalau misalnya kita paham sama aljabar Betul banget. gitu loh. Pasti beli makanan juga pakai aljabar ya nggak sih? Tapi orang lain tuh nggak tahu kalau itu tuh aljabar gitu ya kan? Yang aku tangkap dari ceritanya si Nurul ya. Terus ada lagi nggak tuh fungsi-fungsi yang lain? Banyak sih fungsi yang lain, mungkin yang lainnya juga ada, kayak ada, kan kita sebagai calon ibu rumah tangga ya, pasti nanti kan per bulan dapat uang gaji kan. Kita jangan sampai kita ini kebobolan, yang mana yang buat masak, yang mana yang buat belanja bulanan gitu kan. Itu tuh penting banget buat kita, kita ngantongin nih bekal ilmu aljabar biar nanti di masa depan tuh jangan sampai kita dirugikan karena kita nggak ngerti MTK gitu sih. Oh, jadi kayak sebenarnya tuh kalau belajar matematika tuh banyak banget ya fungsinya, apalagi kalau misalkan aljabar. Dari SMP juga kita tuh udah dituntut gitu buat bisa jadi ibu rumah tangga yang baik kalau misalkan wanita-wanita, ya nggak sih? Nah, terus menarik banget sih menurut aku tuh ya, aljabar itu dari pengertiannya juga tadi udah disampaikan sama Nurul atau Diki gitu. Terus sejarahnya, filosofinya, dan yang lain-lain. Apalagi tujuannya, sumpah aku excited banget sih sama aljabar. Nah, buat kalian yang nonton podcast ini, jangan takut gitu belajar aljabar, karena fungsinya tuh banyak banget buat kehidupan sehari-hari, ya nggak sih? Benar-benar. Nah, terus juga jangan takut sama matematika. Sebenarnya matematika tuh asik banget, iya gak sih? Parah kan asiknya? Parah. Bukan asik lagi sih, ini mah bener-bener bikin penasaran gitu, menantang matematika itu sebenarnya. Iya, mantep banget ya gak sih? Kita aja tuh kayak, kalau misalkan matematika, kalau misalkan ada soal matematika nih, terus susah, itu kayak seru banget gitu gak sih? Kayak, ayo dong lagi gitu, kayak bikin tertarik. Ya gak sih? Sampai nemu gitu. Apalagi kalau udah ketemu kayak angka 1, bla 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 bla, gila, mantap banget sih itu kalau ada koma-koma. Ya bener banget, kayak sebenarnya kesel, tapi tuh kita pengen nyari lagi sampai nemu gitu ya gak sih? Iya benar. Terus juga kalau aljabar tuh awal dari matematika juga ya nggak sih? Kalau misalkan kan kayak 1 tambah 1 itu kan awal gitu kan, jadi kepake terus sampai seterusnya ya nggak sih? Jadi betul. buat teman-teman, ayo kita belajar aljabar bareng-bareng. Oke, yang nonton podcast ini. Mungkin udah ya sekian dari podcast kita. Makasih juga buat Nurul sama Diki. Semoga kita bisa ketemu gitu offline kan, gak kayak gini. Thank you guys. Thank you juga sama. Thank you, Ca, udah undang kita. Iya, thank you. Dadah. Pamit dulu ya. Bye guys. Dadah. Oke guys, sekian dari podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.